Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang konflik dalam kehidupan sosial. Coba teman-teman perhatikan video ini. Ini adalah salah satu video konflik antara masyarakat yang terjadi di Indonesia. Apa itu konflik? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Pengertian konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki persamaan dan pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan di antara mereka. Sebagai contoh, kamu ingin suasana belajar tenang, tetapi temanmu ingin belajar sambil bernyanyi. Karena perbedaan perasaan itulah dapat menimbulkan terjadinya konflik. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang didasarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Maka dari itu, saya, Jeprian Saputra, dan rekan saya, Ali Fikri, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hubungan antara konflik dan perilaku kekerasan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Hubungan konflik dengan kekerasan di masyarakat. Konflik merupakan proses sosial yang akan terjadi di dalam diri manusia dan di dalam masyarakat, baik secara pribadi atau kelompok, dalam rangka perubahan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menentang lawannya. Konflik dapat memicu terjadinya kekerasan yang biasanya ditandai oleh adanya kerusuhan, kerusakan, dan perkelahian. Menurut Jumadi 2014, konflik sosial itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara komunitas yang berbeda. Kekerasan itu adalah salah satu perbuatan kriminalitas dan juga dikatakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Menurut Reza, pada tahun 2012, kekerasan itu adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau kelompok, orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau memungkinkan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan, perkembangan, atau perampasan hak. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwasannya konflik itu identik dengan kekerasan. Konflik akan memicu jika terjadi konflik suatu kekerasan. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadinya kekerasan, maka pastinya akan terjadinya konflik. Dengan adanya konflik di masyarakat dapat memicu kekerasan. Yang kedua yaitu perbedaan konflik dengan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah dua kasus yang sama-sama sulit diselesaikan. Perbedaan konflik dan kekerasan cukup mencolok dari waktu terjadinya proses, niat, reaksi, penyebab, perlakuan, pelanggaran, pengaruh, penyelesaian, dan dampaknya. Lebih mengarah pada pertikaian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Sementara itu kekerasan mengarah pada dorongan nafsu untuk menghancurkan pihak yang lemah dan tak berdaya. Harus dibedakan antara konflik dan kekerasan.
konflik dan kekerasan itu adalah hal yang berbeda. Tidak semua konflik memiliki unsur kekerasan. Apabila dapat dikendalikan, tidak serta konflik bermakna negatif. Sebaliknya, jika konflik berkembang semakin liar, dapat dipastikan akan meningkat ke dalam bentuk kekerasan. Dapat dikatakan juga, konflik tidak selamanya identik dengan kekerasan. Namun, kekerasan dapat terjadi disebabkan adanya konflik. Dan ada juga penyebab munculnya konflik dalam kekerasan di masyarakat. Faktor penyebab konflik antara lain, yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Karena setiap manusia unik dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Dan ada juga perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok individu memiliki latar perasaan, pendirian, dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan, masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung secara cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Faktor terjadinya konflik kekerasan. Yang pertama, kurangnya pendidikan orang tua. Faktor kurangnya pendidikan orang tua juga turut berperan terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu disebabkan kurangnya bimbingan dan pengawasan serta kasih sayang orang tua terhadap anak. Yang kedua, faktor fisik. Adapun yang terjadi faktor fisik dari tindakan kekerasan tersebut, anak adalah faktor usia pelaku yang lebih tua daripada korban dan faktor fisik yang lebih kuat daripada korban. Yang ketiga, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya bawah terjadinya tindakan kekerasan. Penyebab terjadinya kekerasan adalah kurangnya pendapat respon yang pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Yang keempat, disebabkan pelaku maupun korban dengan mudah mendapatkan informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, internet, dan berita di koran atau majalah yang sering yang terjadi menampilkan kegiatan seksual insen serta tindakan kekerasan menjadi model bagi pelaku yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya. Baik, sekian penyampaian dari kami. Semoga mendapat menambah wawasan bagi kita semua. See you next time.